warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran etika profesi pada KAP Mitra Winata. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfitria. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pada masa sekarang ini, etika profesi dalam bisnis menjadi topik pembicaraan yang sangat penting. Terjadinya krisis multidimensi di Indonesia menyadarkan masyarakat untuk mengutamakan perilaku etis karena selama ini perilaku etis selalu diabaikan. Etis menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari hukum. Contohnya seperti seorang akuntan atau auditor harus memiliki kebiasaan dan prinsip yang baik. Profesi yang mereka jalani sangat berat tanggung jawabnya, dikarenakan tuntutan seorang akuntan atau auditor sangatlah berat. Maka, untuk melaksanakan tugasnya, seorang akuntan atau auditor tersebut harus berpedoman pada kode etik yang menerapkan sebuah prinsip serta aturan etika profesi yang harus dipahami oleh setiap individu. Jika tidak adanya etika, maka profesi akuntan tidak lagi memiliki fungsi sebagai penyedia informasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pelanggaran etika yang terjadi di KAP Mitra Winata. Pelanggaran yang terjadi berupa pelanggaran pada SPAP, Standar Profesional Akuntan Publik. Yang kedua, penyelesaian dari pelanggaran etika di KAP Mitra Winata. Seharusnya pihak akuntan publik menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan kode etik profesi yang ada. Nama saya John Carlos Fawa akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu contoh kasus pelanggaran etika profesi pada KAP Mitra Wanita. Akuntan publik Petrus Mitra Winata dibakukan Sulistono Kertawacana WD 28 Maret 2007. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membukukan izin akuntan publik AP Dr. Andus Petrus Mitra Winata dari kantor akuntan publik Dr. Andus Mitra Winata dan rekan selama 2 tahun terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsur Said dalam siaran pers yang diterima hukum online Selasa 27 Maret menjelaskan sanksi pembukuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap standar profesional akuntan publik. Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT Mujatek Jaya tahun buku berakhir 13 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Mujatek Jaya, PT Luhur Arta Kencana dan Apartemen Nusa Hinja sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Selama izinnya dilakukan, Petrus dilarang memberikan jasa advokasi termasuk audit umum, review, audit kinerja, dan audit khusus. Yang bersangkutan dengan dilarang menjadi pimpinan rekan atau pimpinan cabang KAP, namun dia tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan atau PPL. Pembukuan izin oleh Menku tersebut sesuai dengan keputusan Menku nomor 423/KMK 06/2002 tentang jasa akuntan publik. Nama saya Rahmi Nur Laila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Selanjutnya adalah pembahasan dari kasus tersebut. Dalam kode etik profesi akuntan sudah diatur bagaimana seharusnya para akuntan bertindak dan berperilaku. Tetapi selalu saja ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para akuntan tersebut. Misalnya berupa prekayasaan laporan keuangan untuk menunjukkan kinerja perusahaan agar terlihat lebih baik. Ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran para akuntan terhadap kode etik profesinya. Pada kasus KAP Mitra Winata ini diberikan sanksi berupa pembekuan izin karena akuntan publik tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap standar profesional akuntan publik atau SPAP. Berdasarkan etika profesi akuntansi, auditor tersebut telah melanggar prinsip keempat yaitu prinsip objektivitas, di mana setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
Pelanggaran ini berkaitan dengan pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember tahun 2004 yang dilakukan oleh Dr. Andas Petrus Mitra Winata. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Arta Kencana, dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan tahun 2004. Saya Risma Hayatul Nufus, saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Meskipun sudah banyak aturan dan kode etik yang telah disusun oleh Departemen Keuangan maupun IAI, tetapi masih banyak kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para akuntan yang berkaitan dengan kode etik tersebut. Oleh karena itu, setiap akuntan sebaiknya memegang teguh prinsip-prinsip dalam kode etik profesi akuntansi. Jika seorang akuntan memiliki integritas tinggi, maka dengan sendirinya dia akan menjalankan prinsip kode etik dan standar akuntansi dalam setiap tugas dan pekerjaan yang dijalankannya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Windy. Di sini saya akan memberi saran dari materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Saran yang akan saya berikan itu sangat penting karena di sini kita sangat berharap kepada Departemen Keuangan dan pengurus IAI untuk lebih tegas dalam memberikan tindakan kepada setiap akuntan yang melanggar kode etik profesi akuntansi, agar prinsip-prinsip dan kode etik akuntansi yang telah ada itu benar-benar dipahami dan dijadikan pedoman oleh setiap akuntan dalam menjalankan profesinya. Diharapkan juga kepada setiap akuntan pendidikan agar dapat mengajar dan mendidik para mahasiswa agar tidak dapat melahirkan akuntan-akuntan muda yang berkualitas dan profesional dalam menjalankan profesi sebagai hukum. Terima kasih.